Bu Retno juga saat ini masih aktif Bu sebagai Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia ya Bu. Bisa diceritakan ini seperti apa Bu? Undang-Undang Guru Dosen yaitu Undang-Undang 14 tahun 2005 itu memang disinilah kenapa ada organisasi guru selain PGRI. Dulu kan PGRI satu-satunya tunggal. Tapi di tahun 2005 ini organisasi guru tidak tunggal lagi. Nah, ketika organisasi guru tidak tunggal lagi, maka saat itu muncullah banyak organisasi guru termasuk FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, saya memang yang ikut membidani lahirnya FSGI. Lalu dalam kongres kami, Kongres Nasional, saya kemudian terpilih menjadi Sekretaris Jenderal. Memang posisi tertinggi adalah Sekjen, karena posisi yang lain adalah Presidium yang merupakan pimpinan-pimpinan dari berbagai pulau ya, karena pulau di Indonesia ada 5 yang besar, maka ada presidium dari berbagai daerah. Nah, kemudian saya menjadi sekjen, memimpin organisasi guru ini pada tahun 2011 itu dimulai, masa jabatan 5 tahun. Nah, tapi begitu 5 tahun kedua, ternyata belum habis masa jabatan saya menjadi komisioner KPAI. Karena menjadi komisioner KPAI dan bukan lagi guru aktif, maka dalam undang-undang saya nggak boleh lagi memimpin organisasi guru. Maka saya mundur. Nah, mengundurkan diri. Nah, saat saya mengundurkan diri menjadi Sekjen FSGI, saya kemudian menjadi di situ tuh Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Saya menjadi pemberi masukan, kemudian kalau ada apa-apa kita diskusikan dan ada usulan-usulan yang kemudian kita bahas. Nah, itu yang kemudian termasuk kebijakan-kebijakannya FSGI. Jadi sekarang saya adalah posisinya menjadi Dewan Pakar dari Federasi Serikat Guru Indonesia, dan itu sejak tahun 2020 yang lalu ya. Nah, mulai dari situ sampai hari ini saya masih memposisikan sebagai Dewan Pakar, dan karena saya juga berangkat dari concern pendidikan, maka ini menjadi penting juga gitu. Jadi saya merasa bahwa mempengaruhi teman-teman guru, kemudian mempengaruhi para pengambil kebijakan anak, saya rasa ini hal yang bisa membantu anak-anak Indonesia gitu. Baik, berarti saat ini jabatannya menjadi Komisioner KPAI dan juga Dewan Pakar FSGI ya Bu ya, Retno. Ya. Bu Retno, tadi kan Bu Retno juga sempat menyampaikan bahwa pada saat dulu Ibu menjadi guru, kepala sekolah di SMA juga, itu sebenarnya untuk mengajar anak itu bisa dikatakan susah-susah gampang ya Bu. Pada saat sekarang ini kan kalau PJJ, peran orang tua itu dibutuhkan sekali. Orang tua harus aktif bagaimana membuat anak bisa belajar di rumah dengan nyaman, dan dia juga bisa melakukan PJJ itu dengan baik. Nah, ini kalau dari Ibu sendiri melihat seberapa besar sih Bu peran dari orang tua, dan apa yang harus dilakukan orang tua agar anak tersebut melangsungkan PJJ itu dengan nyaman dan baik? Ya, yang pertama ya perlu dipahami oleh para orang tua bahwa PJJ itu pembelajaran jarak jauh, berarti peran orang tua menjadi besar. Kalau PTM peran guru yang besar, tapi ketika PJJ dan itu kan di rumah, maka peran orang tua itu menjadi sangat penting, menjadi substansi di situ. Nah, sayangnya tidak semua orang tua dapat mendampingi. Untuk orang-orang yang tua yang bekerja apalagi, mungkin dia juga nggak bisa mencari pengasuh pengganti. Nah, ini menjadi sulit. Nah, penting sekali memang para orang tua ini berbagi. Jadi jangan ibunya doang yang dibebani, tapi ayah dan ibu. Jadi misalnya lagi kalau sekarang nih kan sama-sama WFH, apakah ayahnya dengan ibunya bisa gantian WFH-nya? Bilang ke kantor, komunikasikan. Kalau suami saya harus hari ini, maka saya besok ya WFO-nya. Karena kami punya anak yang harus didampingin gitu. Itu. Atau yang kedua, jika kemudian tidak mungkin, maka katakan bahwa terlambat. Saya akan membayar pulang lebih malam, tetapi bahwa saya terlambat karena harus mendampingi anak saya sampai jam berapa. Ini memang penting banget komunikasi begini. Yang ketiga, jika semua tak memungkinkan komunikasi dengan guru, jadi bilang sama guru kondisinya dan berkomunikasi. Lalu anak-anak juga bisa di sana ada ART ya, mbaknya. Nah, ini gimana komunikasi dengan mbaknya, dan komunikasi guru dan orang tua menjadi penting. Lalu yang ketiga, nah pada saat mendampingi si kecil, kadang kita emosi, karena kita juga kan punya beban pekerjaan ya sebagai seorang yang juga berkarir. Lalu kita punya anak yang harus kerja. Jadi
sama-sama dituntut ini, kita stres, anak kita stres, biasanya suaranya meninggi. Perlu diketahui bahwa bentakan terhadap anak itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan otaknya anak. Jadi jangan lakukan itu. Nanti dia tambah takut dan tak menyenangi belajar. Jadi yang perlu kita lakukan, kita orang dewasa yang berusaha untuk memahami anak kita lebih menderita dari kita. Kondisi pandemi begini. Jadi kita orang dewasa, ya kita yang ngalah. Biasanya kalau saya, Mbak, triknya adalah saya tarik napas. Kalau nggak memungkinkan, misalnya saya juga nggak bisa nahan amarah saya lebih baik keluar. Saya bilang sama anak saya, sebentar mama mau keluar di taman misalnya, di sana mendingan saya nyanyi atau saya teriak-teriak aja gitu ya. Saya luapkan kemarahan saya misalnya di luar, tapi tidak kepada anak saya. Kalau saya udah tarik napas, saya udah merasa lega, saya masuk lagi, saya duduk di sampingnya dan kita sama-sama untuk mencoba memahami. Biasanya kalau pikiran lagi marah, kita juga jadi bingung dan nggak bisa gitu. Tapi kalau kita lebih tenang, biasanya lebih bisa, anak kita juga jadi lebih bisa menerima pembelajaran itu. Biasanya kalau udah sama-sama tenang, kita jadi logis ya berpikirnya. Logik itu membuat kita pikirannya terang. Yang kedua, saya rasa jangan bebankan semua pada seorang ibu. Ini anak bersama. Ngajarin anak sekolah bukan kodrat, tapi itu kewajiban orang tua, ayah dan ibu. Oleh karena itu berbagilah dengan sang ayah. Jadikan ayah juga punya tanggung jawab mendampingi anak-anak gitu. Itu akan membuat ya hubungan kita baik dengan anak maupun dengan pasangan menjadi jauh lebih harmonis. Itu sih cara menenangkan diri, karena kalau kita bahagia semua kan imun kita naik ya. Ya betul Bu, berarti sebenarnya ini sebagai suatu keluarga harus banyak saling mengerti dan saling memahami. Orang tua mengerti anaknya dan anak juga bisa mengerti apa yang dimaui orang tua. Tidak sama-sama saling mengeluarkan emosi. Kira-kira seperti itu ya Bu Retno ya.